Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Setiap manusia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berbeda agama, suku, budaya, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Keragaman perbedaan tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukurinya. Jadi setiap perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan cara kita itu dengan adanya perbedaan kita harus mensyukurinya, bersyukur, dan harus saling menghormati meskipun antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bentuk rasa syukur kita bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 1. Taat menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah agama lain. Jadi, saat ada temanmu yang berbeda agama dan sedang melaksanakan ibadahnya, anak-anak tidak boleh mengganggunya. Yang ketiga, tidak menghina setiap perbedaan dengan teman. Jadi, jika ada temanmu yang berasal dari suku bangsa lain, temanmu yang berbeda agama, temanmu yang memiliki kegemaran yang berbeda, atau ada temanmu yang berbeda jenis kelamin, misalnya ada laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak tidak boleh menghina ataupun mengejeknya, karena setiap perbedaan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Yang keempat adalah menaati aturan di sekolah. Itu tadi merupakan bentuk rasa syukur yang bisa kita lakukan. Yang kelima, berperilaku terpuji, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Jadi anak-anak harus melakukan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang baik di rumah, sekolah, masyarakat. Harus berbuat jujur, tidak boleh bohong, ataupun contoh perilaku terpuji lainnya, misalnya menolong teman yang sedang kesusahan, menjenguk teman yang sakit, berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa makanan atau uang saku, meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa alat sekolah, dan lain sebagainya. Tindakan penghematan air. Yang pertama adalah menutup keran setelah menggunakannya. Yang kedua, memanfaatkan air bekas cucian beras atau air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Jadi
air bekas cucian beras ataupun cucian sayuran, anak-anak pergunakan untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, tidak mencuci kendaraan setiap hari. Jadi, jika kendaraan orang tua kalian itu kotor, memang harus dicuci, tetapi juga tidak setiap hari. Yang keempat, usahakan mencuci pakaian setelah mencapai jumlah yang cukup banyak. Jadi, saat mencuci pakaian itu dikumpulkan sampai jumlahnya cukup banyak, lalu dicuci. Yang kelima, menggunakan air seperlunya. Jadi saat anak-anak mandi, gunakan air seperlunya, tidak untuk mainan airnya. Itu tadi tindakan dalam penghematan air. Dengan adanya tindakan penghematan air ini, listrik atau biaya listrik di rumah itu tidak banyak. Gerak dasar tari. Gerak adalah elemen pokok dalam tari yang terdapat unsur ruang, waktu, dan tenaga. Fungsi tari-tarian di Indonesia. 1. Tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, tari sebagai sarana pertunjukan atau tontonan. Yang keempat, tari sebagai media pendidikan. Unsur-unsur tari. 1. Gerak atau wiraga. Merupakan unsur utama dalam seni tari yang meliputi gerak badan dari kepala sampai kaki. Yang kedua adalah irama atau wirama. Irama membantu penari dalam mengatur gerak dan menguatkan gerak serta tarian terasa lebih hidup. Yang ketiga adalah perasaan atau wirasa. Merupakan gerak dalam tarian yang harus dapat menjelaskan ekspresi perasaan. Yang keempat adalah wujud atau wirupa. Merupakan suatu tampilan tarian yang harus dapat menjelaskan karakter tokoh penari yang dibawakan. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dalam tari. Demikianlah penjelasan dari tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.